Kali ini kita akan membahas sebuah ide yang luar biasa dari buku bestsellernya Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional. Nah, kita akan fokus ke satu bagian yang menurut saya paling penting, yaitu apa yang Goleman sebut sebagai kesempatan emas. Ini adalah momen-momen krusial dalam hidup kita di mana pintu untuk belajar keterampilan emosional itu terbuka paling lebar. Coba deh kita renungkan sejenak. Pernah nggak kepikiran, gimana kalau ternyata skill paling penting dalam hidup kita itu justru nggak pernah muncul di rapor sekolah? Goleman punya argumen kuat soal ini. Dia bilang, yang namanya kecerdasan emosional yang kita pelajari dari kecil, itulah fondasi sejati untuk sukses dan bahagia nantinya. Oke, kita mulai dari awal banget ya, dari masa kanak-kanak. Goleman bilang, sekolah pertama kita buat belajar soal emosi itu ya keluarga. Di sanalah kita pertama kali belajar, oh kalau aku merasa begini, reaksi orang tuaku begitu. Ini dasar-dasar banget yang membentuk siapa kita. Coba bayangkan skenario ini. Ada anak kecil, namanya Leslie, umurnya 5 tahun. Dia lagi coba main video game. Tapi alih-alih didukung, orang tuanya malah panik. Kanan, kanan, stop, itu nggak lurus, kiri, kiri. Nah, kalau interaksi kayak gini terjadi terus-menerus, apa yang dipelajari si anak? Bukan kepercayaan diri, tapi kecemasan, frustrasi. Nah, sekarang bayangkan pelajaran yang salah kayak tadi itu terjadi di ribuan bahkan jutaan keluarga. Apa dampaknya? Wah, ini bukan lagi sekedar masalah 1-2 anak. Ini jadi masalah sosial. Krisis yang dampaknya kena ke kita semua. Dan ini bukan cuma omong kosong, datanya ada dan cukup mengerikan. Coba lihat ini. Antara tahun 1950 sampai akhir 80-an, angka bunuh diri di kalangan remaja itu naik 3 kali lipat. 3 kali. Ini lampu merah yang menyala terang banget. Dan ternyata nggak berhenti di situ. Di periode waktu yang hampir sama, tingkat pembunuhan yang dilakukan oleh remaja melonjak lebih dari 4 kali lipat. Jadi kekerasan seolah jadi satu-satunya jalan keluar buat emosi yang nggak bisa dikendalikan. Gambaran besarnya jadi makin suram kan? Masalahnya ternyata lebih luas lagi. Kita nggak cuma bicara soal kekerasan loh. Lihat aja trennya di masalah lain. Kehamilan remaja, penyakit menular seksual, penggunaan narkoba, semuanya naik. Seakan-akan ada satu benang merah yang sama. Sebuah generasi yang kesulitan banget mengendalikan diri dan mengambil keputusan yang baik. Jadi, apa kesimpulannya? Ini semua bukan masalah yang berdiri sendiri-sendiri. Goleman menyebutnya dengan sangat tepat. Ini adalah krisis ketidakmampuan emosional. Sebuah gelombang keputusasaan, kenekatan, dan agresi yang akarnya cuma satu. Kurangnya skill dasar buat mengelola perasaan. Biar kita lebih paham dampaknya di dunia nyata, coba kita lihat kasus Halil Somter. Umurnya 15 tahun. Dia merasa terancam sama teman-temannya, dan karena nggak tahu harus berbuat apa lagi, dia bawa pistol ke sekolah. Dia nggak punya alat lain di dalam kotak berkakas emosionalnya untuk menyelesaikan masalah. Hasilnya, tragedi. Oke, setelah semua kabar buruk tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang penuh harapan. Goleman menekankan satu hal penting, watak itu bukanlah takdir. Jadi sekarang kita akan beralih dari masalah ke solusi, karena ternyata kecenderungan emosi bawaan kita itu bisa dibimbing, bisa dibentuk. Jadi, apa sih sebenarnya watak itu? Gampangnya itu setelan pabrik emosional kita. Ada anak yang dari lahir memang pemalu, ada yang pemberani. Tapi, dan ini kuncinya, itu cuma titik awal, bukan garis finish. Pengalaman dan bimbingan yang tepat bisa banget mengubah arah perkembangan emosi seorang anak. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada penelitiannya dari Jerome Kagan. Dia menemukan bahwa anak-anak yang dasarnya pemalu, kalau dapat dukungan yang pas dari orang tua, semacam dorongan lembut yang suportif, mereka bisa belajar mengatasi rasa takutnya. Hasilnya, pas masuk TK, mereka jadi lebih supel dan percaya diri. Pertanyaannya sekarang, kalau emosi itu bisa dididik, di mana tempat terbaik untuk melakukannya secara sistematis? Nah, disinilah solusi utama yang ditawarkan Goleman masuk. Ajarkan kecerdasan emosional ini langsung di sekolah. Jadikan kelas sebagai laboratorium emosi. Terus, gimana cara ngajarinnya? Salah satunya pakai metode praktis seperti COSS ini. Ini semacam resep untuk menyelesaikan masalah. Pertama, definisikan situasinya dan perasaanmu. Kedua, pikirkan semua opsi yang ada. Ketiga, timbang konsekuensi dari tiap opsi. Terakhir, pilih solusi terbaik dan lakukan. Simpel kan? Ini mengubah sesuatu yang rumit jadi langkah-langkah yang bisa dipelajari. Hasilnya jauh banget bedanya. Di satu sisi ada jalur impulsif, teriak, menuduh, langsung berantem.
Di sisi lain, ada jalur yang pakai skill, mendengarkan dulu, bertanya, baru bernegosiasi. Ada cerita bagus nih, seorang siswi dengar kabar temennya mau ngajak berantem. Kalau pakai jalur impulsif, mungkin langsung baku hantam. Tapi dia pakai skillnya, dia tanya dulu, bener nggak sih kamu ngomong gini? Ternyata cuma gosip, pertengkaran besar pun nggak jadi terjadi. Dan manfaatnya ini nyata loh, bukan cuma angan-angan. Program-program kayak gini terbukti bikin anak-anak jadi lebih jago menyelesaikan konflik, lebih punya empati, lebih asertif tapi tetap sopan, lebih kooperatif, bahkan jadi lebih populer di kalangan teman-temannya. Ini adalah bekal yang akan mereka bawa seumur hidup. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Mengajarkan melek emosi ini ternyata bukan cuma buat kebaikan diri sendiri. Ini adalah sesuatu yang esensial untuk masyarakat. Ini fondasi dari sebuah negara yang sehat. Dan ini dia intinya. Skill-skill seperti empati, kontrol diri, kemampuan menyelesaikan beda pendapat dengan kepala dingin, itu semua adalah bahan dasar dari toleransi dan saling menghargai. Tanpa itu semua, gimana caranya kita bisa hidup bareng-bareng di negara yang beragam ini? Susah kan? Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba bayangkan, sebuah dunia di mana setiap anak diajari cara membaca emosi sama pentingnya seperti belajar membaca buku. Kira-kira akan seperti apa masyarakat kita, politik kita, hubungan kita satu sama lain? Coba bayangkan, betapa berbedanya dunia ini jika kecerdasan emosional jadi bagian inti dari pendidikan semua orang.